Selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas, marilah terlebih dahulu menyapa Tuhan dengan berdoa dan merenungkan firman-Nya. Selamat pagi Bapa yang kudus, terima kasih atas hari baru yang telah Engkau berikan. Kami mengucap syukur atas berkat dan perlindungan-Mu. Di pagi yang teduh ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon tuntunan-Mu dalam menjalani hari yang baru ini. Berkati kami dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan, dan lindungilah kami senantiasa lewat urapan Roh Kudus-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Isilah hati kami dengan hati-Mu. Hanya inilah doa dan pengharapan kami. Sempurnakan setiap doa dan isi hati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah menatap kehidupan baru yang terdapat di kitab 2 Tawarik pasal 30 ayat 1 sampai dengan pasal 31 ayat 21. Namun, untuk mempersingkat waktu kita hanya membacanya di pasal 30 ayat 1 dan sampai 3, kemudian ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Ayat 8. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sejarah kehidupan kita bisa saja rumit dan tidak mulus. Walaupun demikian, kita tetap perlu berbenah diri dan menatap ke masa depan. Pada kisah Hizkia di dalam kitab 2 Tawarik ini punya perbedaan unik dibandingkan dengan kitab 2 Raja-Raja di pasal 18 ayat 13-16. Yaitu tak ada kisah tentang Hizkia yang memberikan emas di bait Allah untuk membayar upeti kepada Sanherib. Di kitab 2 Tawarik ini menceritakan Hizkia yang giat menggalang kesatuan Israel dan Yehuda untuk perayaan Paskah. Dan yang lebih penting di sini adalah bukanlah berkubang dalam kesalahan yang mengakibatkan hancurnya Israel dan Yehuda. Dan kegagalan tidak menghentikan Hizkia untuk menatap ke depan dan membulatkan hati dalam beribadah kepada Tuhan dalam kesatuan Israel dan Yehuda. Usaha Hizkia ini tidak mudah. Pesuruh kerajaan ditertawakan dan sebagian rakyat tidak menahirkan diri. Tetapi Hizkia berdoa kepada Tuhan agar bangsanya selamat. Dan jeripayah Hizkia ini menghasilkan perayaan ibadah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Visi yang dicatat Tawarik ini menghasilkan harapan bagi bangsa Israel yang pulang dari pembuangan. Bisakah mereka menyatukan hati, meninggalkan kesalahan masa lalu, dan mengarahkan diri setia kepada Tuhan? Hizkia sudah mencontohkannya. Ini memang tidak mudah, tetapi Hizkia melakukannya dengan tekad dan berhasil. Hidup kita bisa saja tampak berlubang-lubang. Upaya untuk menyusun hidup yang baru untuk Tuhan bisa juga jadi dihambat oleh banyak kekurangan dan kesulitan. Namun, tidak ada hari yang lebih baik daripada hari ini untuk kembali setia kepada Tuhan. Kita perlu memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan dan kembali mempercayakan hidup kita kepada Tuhan.
ketika kita mau mengatur hidup kita, tetapi merasa seakan-akan kesulitan menyerbu kita. Selama kita melakukannya bersama Tuhan dan orang-orang percaya yang juga cinta Tuhan, masih ada harapan bagi kita. Sama seperti Raja Hizkia yang mengarahkan seluruh rakyat untuk kembali setia. Dengan berani kita pun menatap kehidupan baru dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kehidupan baru yang telah Engkau berikan di dalam Kristus. Kami berdoa untuk semua orang yang sedang mendengar renungan ini. Biarlah kiranya pikiran kami diperbaharui. Kami memiliki keberanian untuk percaya bahwa hidup kami yang lama, pikiran kami yang lama sudah diangkat oleh Kristus. Sekarang kami memiliki hidup yang baru, memiliki pikiran yang baru. Oleh sebab itu, hidup kami akan berbeda. Kami tidak lagi hidup di dalam ketakutan akan masa depan ataupun trauma akan masa lalu. Melainkan setiap hari kami menyadari ada hari yang baru, hari yang baik yang Tuhan sediakan. Dan kami menghidupinya sebagai ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.